Mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya bawa dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 hingga ayat yang ke-57. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 hingga ayat yang ke-57. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Injil jemaat nomor ke-35, "Tercurah darah Tuhanku dan sisa apa yang selanjutnya." Injil jemaat nomor ke-35, "Tercurah darah Tuhanku dan sisa apa yang selanjutnya." Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Mari kita memulai dengan ibadah kita. Pertolongan kita jadi di atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya mempersilakan saudara Siman untuk duduk kembali, dan kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor yang 35 bait yang kedua dengan yang ketiga. Kita akan masuk di dalam doa firman. Kidung Jemaat nomor yang ke-35 bait yang kedua dan yang ketiga, "Penyamuan yang di sisinya diberinya anugerah dan sisa apa yang selanjutnya." Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah, dibasuh darahnya. Bait yang ketiga, "Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, dan sisa apa yang selanjutnya." Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya.
sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus boleh datang menyertai kami pada sore hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah mengendalikan setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Dan juga Engkau telah memberi kerinduan dalam hati kami ya Bapa untuk datang menyembah Engkau selaku Tuhan dan Juru Selamat kami pada sore hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau lihat setiap hati kami sore hari ini Tuhan dengan kerinduan kami masing-masing. Biarlah urapan Tuhan terjadi atas hidup kami. Sucikan kami, basuh kami ya Bapa, oleh karena kami tahu bahwa kami telah bergumul dengan dosa kami, baik melalui pikiran, perkataan, sampai kepada perbuatan kami ya Bapa, yang menyakiti orang-orang di sekitar kami, bahkan menyakiti hati suci kekudusan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami sudah sadar betul bahwa kami telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami Bapa, dan layakan kami untuk menyebut Engkau sebagai ya Aba ya Bapa dalam hidup kami. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga percaya Bapa persekutuan ini Tuhan sudah Engkau berkati ya Bapa. Demikian juga dengan hati kami, dengan ruangan ini Bapa, bahkan dengan pikiran, tubuh, roh dan jiwa kami ya Bapa. Engkau telah mempersiapkan kami untuk dibenahi dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah urapan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dan biarlah ya Bapa di surga, hamba-Mu akan bertindak dan yang Engkau pakai secara luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami pada sore hari ini. Biarlah Engkau boleh memberkati hamba-Mu ya Bapa dengan hikmat dan pengetahuan yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri, sehingga kata kalimat-Nya Bapa boleh berasal dari kebenaran firman-Mu, dan itu membangun kami ya Bapa untuk lebih mengenal Engkau selaku Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biar urapan Tuhan berlangsung atas kehidupan kami di dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini ya Bapa, sehingga kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha merongrong kehidupan kami boleh Engkau jauhkan daripada kehidupan kami ya Bapa, dan kuasa daripada Roh Kudus boleh tetap menyertai akan kehidupan kami, sehingga firman-Mu ya Bapa tidak jatuh kepada tanah yang berbatu-batu, tetapi tanah yang subur dan baik ya Bapa, sehingga dapat bertumbuh, berbunga, berbuah serta menghasilkan buah-buah pertobatan dan kebenaran dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati mari Engkau memberkati persekutuan kami pada sore hari ini dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kepada hamba Tuhan yang bertugas, saya silakan. Baik, salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Oke, baik. Mari kita membuka kitab kita. Ada pun firman Tuhan yang datang kepada kita. Saya ambil dari dalam Injil Markus. Saya ulangi, Injil Markus 14 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-42. Markus 14 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-42. Jika teman-teman sudah menemukan, mari kita membaca. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap, dan teman-teman akan membaca ayat yang ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes serta ia sangat takut dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit berlebat menitipnya ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat Lalu ada. Katanya, "Ya apa, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi Dan mengucapkan doa yang ketiga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali ketiga kalinya dan berkata kepada mereka,
tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia yang diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang sudah membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Namun tidak hanya sebatas itu, juga melakukan firman di dalam hari-hari kehidupan kita. Salam. Salam. Jadi sebelum saya menyampaikan perenungan, mungkin dari teman-teman yang besok bisa ikut perjamuan, ada yang mungkin belum daftar nama. Kalau sudah, kakak sama Ina sudah. Oke, tadi sudah dimasukkan. Karena tadi saya sudah ambil roti dan anggur perjamuan. Jadi kalau memang ada, supaya, dan itu cukup untuk jumlah kita. Kalau ini biar setelah ibadah kita ambil lagi. Oke, jadi teman-teman yang Tuhan Yesus berkati, firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini di Taman Getsemani. Jadi seperti yang sudah kita baca secara bersama-sama, dan momen kita hari ini adalah ibadat Kamis Putih. Jadi sebenarnya kalau di dalam catatan Alkitab, ibadat Kamis Putih itu juga adalah ibadat perjamuan kudus. Ibadat perjamuan kudus. Karena setelah habis perjamuan kudus, lalu kemudian Yesus ke Taman Getsemani, dan ini peristiwa perjamuan, malam mau ditangkap sudah, dan besoknya kita akan rayakan Jumat Agung. Namun lembaga gereja memetakan seperti ini. Namun itu tidak menjadi sebuah persoalan, karena yang kita rayakan saat ini adalah momennya atau peristiwanya, bukan tentang waktu, hari, atau sebagaimana. Jadi teman-teman yang Tuhan Yesus berkati, ketika kita membaca firman ini, ada salah satu ayat yang akan menjadi kita renungkan secara bersama-sama, yaitu ayat yang ke-36 yang menjadi doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jadi teman-teman yang Tuhan Yesus berkati, setelah perayaan itu, setelah makan Paskah atau setelah perjamuan kudus, Tuhan Yesus ke Getsemani itu bersama dengan para murid. Karena apa? Di catatan Alkitab, setelah makan Paskah, lalu Yudas setelah makan Paskah, baru Yudas pergi menjual Yesus. Jadi teman-teman yang Tuhan Yesus berkati, saya mau bilang begini. Jadi di dalam ibadat kita, kalau mungkin kita di Sabu, ini lebih dikenal dengan ibadat gereja sedia. Karena besok akan mengikuti perjamuan kudus. Karena sebenarnya penting ibadat hari ini, saudara. Kenapa penting? Karena kalau ketika kita hidup di bawah denominasi GEMIT, GKPB, dan beberapa gereja-gereja mandiri lainnya, memang peraturannya sedikit berbeda. Sedikit berbeda dengan denominasi gereja yang lain. Bukan salah, tetapi sedikit berbeda. Karena kita yang akan mengikuti perjamuan kudus diwajibkan adalah orang-orang yang sudah di-CD. Orang-orang yang sudah di-CD itu baru berkenan untuk ikut perjamuan kudus. Tetapi ada yang lain yang tidak, saudara. Dan perjamuan kudus itu setiap hari Minggu perjamuan kudus. Itu tidak salah. Tidak salah. Karena pasti ada dasar Alkitabiahnya. Karena kita bergereja, kita beribadat, bukan membanding-bandingkan keimanan kita dengan orang lain. Bukan. Bukan menganggap bahwa yang kita lakukan yang benar, yang orang lain lakukan salah. Bukan. Tujuan kita menjadi orang Kristen bukan ke sisi yang itu. Tetapi lebih kepada bagaimana keimanan kita kepada Allah. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini mari kita mempersiapkan hati kita menjaga kekudusan kehidupan kita, agar besok kita bisa mengikuti perjamuan kudus. Karena roti dan anggur yang akan kita makan itu adalah melambangkan tubuh Kristus, melambangkan darah Kristus, dan itu yang melambangkan penghapusan dosa. Mari kita baca apa yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah."
Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di dalam cerita ini atau di dalam ayat ini menceritakan bagi kita bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid pergi ke Getsemani, pergi ke taman doa itu. Dia pergi bersama murid-muridnya. Saudara, coba tenangkan diri kita hanya sebentar dan renungkan. Apa yang saya mau ngajak kita untuk renungkan? Coba renungkan saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa setelah ini ia harus ditangkap. Tuhan Yesus tahu bahwa setelah ini ia akan disalib. Tuhan Yesus tahu bahwa setelah ini dia akan berpisah dengan murid-murid yang dikasihinya. Jika kita bukan di posisi salibnya, di dalam posisi seperti itu, apa yang ada di dalam benak kita? Masih ragukah kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Atau masih enggangkah kita untuk menyembah Tuhan? Saudara, ia sama sekali tidak berdosa. Tetapi di Getsemani inilah ia harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan untuk mati demi saudara dan saya. Ia mengatakan di dalam ayat ini kepada murid-murid, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kita lanjut, ada yang menarik di dalam bacaan ini. Ayat yang ke-36 katanya, ya apa ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam pembacaan atau di dalam ayat ini, seolah-olah ada dua pribadi di sana. Ada Yesus dengan Bapa. Lalu pertanyaannya, apakah ada dua atau tiga Allah? Tidak. Kita mempercayai bahwa hanya ada satu Allah. Kita mempercayai bahwa ada keteritunggalan, itu adalah keesaan, begitu. Lalu jika demikian, kepada siapa Yesus berdoa? Kalau memang hanya ada satu Allah. Kalau ia berdoa kepada Allah, apakah Yesus bukan Allah? Jawabannya adalah kedagingan atau kemanusiaannya. Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, untuk menebus dosa saudara dan saya, dia 100% manusia. Sama seperti kita. Pasti merasakan sakit. Ketika harus mengambil keputusan ini. Lalu dia berbicara kepada apa? Kemanusiaan Allah berbicara dengan kealahannya, atau kemanusiaan Yesus berbicara langsung dengan kealahannya dia. Karena Yesus sanggup sebenarnya menolak cawan itu, saudara. Bukan tidak sanggup, tetapi ia harus merendahkan diri sampai mati. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun dari saudara dan saya yang mampu atau bisa menanggung dosa kita. Seberat apapun kesalahan atau sekecil apapun kesalahan yang saudara dan saya lakukan terhadap surga atau mungkin terhadap Allah di dunia ini, tidak bisa kita tanggung di surga. Itulah alasannya mengapa Yesus mengambil bagiannya. Jika dengan demikian, siapakah yang disalib itu? Saudara dan saya yang disalib bersama dengan Yesus dalam keberdosaan. Ia mewakilkan kehidupan kita. Sekarang persoalannya, kurang apa yang Yesus lakukan? Kalau ia menolak cawan itu bisa. Hanya saja tidak konteksnya. Karena memang ia harus mati agar kita bisa selamat. Karena dengan cara datang ke dalam dunia, saudara tidak akan bisa menyelamatkan saudara dan saya. Kenapa? Karena dosa itu tidak ditanggung oleh Tuhan. Kalau tidak, ia harus digantung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berbicara tentang salib. Natal ataupun Paskah. Natal ya mungkin ini yang diberikan oleh gereja. Ada untuk Paskah. Ada daun apa namanya? Ada daun palem, ada salib. Saudara, salib sekarang menjadi simbol kita sebagai orang Kristen. Tetapi saudara, sebenarnya orang yang disalib itu sebenarnya adalah orang yang dosa kesalahannya paling banyak. Hukuman yang berlaku pada waktu itu adalah dirajam dengan batu.
Itu kalau misalkan ya kita melakukan kesalahan, berarti dirajam dengan batu sampai mati. Jadi kalau sampai disalib, berarti orang itu paling hina. Paling hina. Tidak bisa dimaafkan dengan hukum dunia kalau sampai disalib. Nah sekarang Yesus disalib. Kehinaan apa yang ia lakukan? Adakah ia melakukan dosa? Tidak. Kenapa? Karena dosa saudara dan saya disalib. Mari kita membaca ayat yang selanjutnya. Setelah itu ia datang kembali mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh mau penurut, tetapi daging lemah. Ini yang sedang kita lakukan saat ini, saudara. Ketika Allah menginginkan kita akan mempersiapkan diri kita, sanggupkah kita menyiapkan diri kita untuk bisa masuk di dalam perjamuan kudus, atau untuk bisa masuk di dalam setiap ibadat? Belum tentu bisa. Banyak alasannya, banyak yang kita kemukakan, saudara. Kita selalu datang dengan 1001 alasan begitu, tanpa kita berpikir tentang pengorbanan Yesus bagi kita. Itu yang menjadi persoalan saudara dan saya saat ini. Itu yang menjadi persoalannya. Kita sama seperti para murid, disuruh untuk berjaga-jaga tidak bisa. Kita disuruh untuk berjaga-jaga keimanan kita, apakah bisa? Tidak. Karena kegemaran kita adalah perbuatan dosa. Saudara, 2 minggu kemarin kalau tidak salah, ketika kita terlambat di sini, saya pernah sekolah, saya pernah bekerja. Kalau bangun terlambat, pasti takut dihukum. Kalau ke sekolah takut tidak dikasih masuk. Takut mungkin suruh sapu pakaian, sapu kotoran segala macam. Kalau terlambat kerja, karena security, takut disuruh push up. Tapi terlambat ke ibadah, tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Terlambat ke ibadah tidak takut. Karena Allah tidak menghukum pada waktu itu memang. Padahal keibadat itu lebih penting dari segalanya. Lebih penting dari kita bekerja, lebih penting dari semua. Tetapi untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan, seakan-akan berat bagi kita. Coba saja misalnya kalau Tuhan itu ya mungkin marah bagaimana, tanggung sendiri hukum dosa. Bisa apa kita? Jangankan dosa yang berat, yang banyak kita lakukan dosa yang kecil. Bisa tidak kita menghadapi penghukuman itu kalau tanpa Yesus? Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah menyesal mungkin waktu saudara habis untuk Tuhan. Jadi jangan pernah menghitung gitu. Karena begitu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita manusia senantiasa punya alasan. Misalkan, oke, kita di rantau ini, kita bekerja harus. Kalau kita tidak bekerja, kita mau bayar kos pakai apa? Kita mau makan pakai apa? Karena semuanya serba doi. Tapi Tuhan tahu kok itu. Perpuluhan waktu dengan Tuhan itu penting. Saudara, kita bisa beribadat sambil main HP. Tapi bisa nggak kita main HP sambil beribadah? Pernah tidak kita lakukan itu? Pasti tidak pernah. Tapi sambil ibadat kita main HP? Pernah, sering. Saudara dan saya melakukan itu untuk Tuhan. Jika firman hari ini datang kepada kita, bisakah kita berjaga-jaga cuma 1 jam atau 2 jam? Atau memberikan waktu kita untuk Tuhan? Belum tentu bisa. Itu artinya saudara, memang hal-hal dunia adalah prioritas utama kita saat ini. Jadi mari kita mengubah paradigma kita, pola pikir kita, agar kita lebih mengedepankan Tuhan. Jadi jangan pernah ragu saudara, untuk bisa berserah diri kita kepada Tuhan.
Jadi mungkin satu hal yang mau saya sampaikan saat ini adalah tetap menjaga kudusan kita malam ini. Karena besok kita akan ikut perjamuan kudus. Perjamuan kudus kemarin kita tidak ada gereja sedia. Karena memang infonya juga kurang pasti. Atau mungkin agak-agak dadakan sedikit. Dan mungkin atau entah kita sibuk atau apa. Tetapi malam hari atau hari ini kita bersyukur karena kita ada ini. Mari kita lanjut pembacaan kita. Ayat yang ke-40, ayat yang ke-39. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oleh karena itu, teman-teman yang Tuhan Yesus berkati, tetap mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, ya, untuk agar kita bisa masuk di dalam perjamuan dengan baik. Kalau di dalam bacaan yang lain, yang ayat yang kita renungkan itu sampai pada saat Tuhan Yesus berdoa, saudara, sampai ia mengeluarkan keringat tetesan darah. Dia berkeringat darah ketika dia berdoa kepada Bapa. Saya coba baca, apakah memang bisa berkeringat darah seperti ini? Saya coba baca, coba cari informasinya. Manusia bisa berkeringat darah ketika ia sudah terlalu stresnya di atas rata-rata. Bisa berkeringat darah. Itu artinya, lalu kalau demikian saudara, berarti memang pada saat berdoa di Getsemani ini untuk mengambil keputusan ini saudara, terlalu berat untuk Yesus ambil. Kan lebih baik saudara, lebih mendingan saudara, begitu salah ditembak. Dia bukan cuma disalib. Yesus ini bukan cuma disalib. Dia melewati Via Dolorosa itu dengan begitu luar biasa penderitaannya. Luar biasa, saudara. Ada ribuan cambukan yang masuk. Tidak terhitung berapa kali ia dicaci, dimaki. Itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Saudara, setelah dia ditangkap dari sini, dia dibawa menghadap Pilatus, dibawa lagi ke Herodes, kemudian dikembalikan lagi kepada Pilatus. Di dalam perjalanan ini perjalanan yang tidak baik. Setiap habis satu kata dia dipukul, dia dicambuk, dia diludahi. Saudara, ada satu buah, saya pernah membaca, ada sebuah artikel Katolik bilang begini. Saya tidak tahu kebenarannya iya atau tidak. Luka cambukan Tuhan Yesus itu ada 1001 luka. Saya tidak tahu dari mana sumbernya. Ini hanya melambangkan saudara begitu banyak kali begitu dia dipukul. Jadi saudara, ketika selesai dibawa menghadap Herodes, dia dibawa di dalam sebuah ruangan. Kalau teman-teman lihat ada di dalam film, ada yang modelnya kayak yang buat sandar-sandar kapal itu, besi itu. Yang dia di tempat dicambuk, di situ lah dia lebih ngeri disiksa. Tidak terhitung seberapa banyak. Tetapi saudara, dari luka-luka itu, dari bilur-bilur itulah saudara, makanya Yesus bilang, Yesus mengasihi saudara dan saya ahlinya. Makanya dia sudah melakukan 2000 tahun yang lalu. Kalau bukan karena itu, untuk apa? Jadi saudara, kalau ada satu perbedaan begini. Orang melakukan karena digaji, dengan orang melakukan karena kasih, itu berbeda. Saudara, kalau orang digaji, kalau kemudian disuruh melakukan seperti itu, yang untuk apa? Kalau hanya untuk memperoleh upah kita melakukan, atau kita bahkan sampai mati. Tetapi karena kasih bisa melakukan itu. Makanya kita tidak bisa membayar kebaikan Tuhan. Saudara, membayar dengan apa? Tidak bisa. Jangan pernah ada di dalam pemikiran kita bahwa kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Saudara, membalas dengan pelayanan tidak bisa, sama sekali tidak.
Sama sekali tidak. Makanya apapun yang saudara lakukan, saudara dan saya lakukan untuk Tuhan, tidak setimpal dengan kasih dan juga kebesaran Allah yang dalam hati untuk kita. Tidak setimpal. Karena itu jangan pernah memperhitungkan apa yang saudara berikan untuk Tuhan. Kalau di dalam lagu kita harus melayani, karena Yesus sudah lebih dulu melayani. Kita harus percaya, tetap percaya, terus percaya. Jadi apapun yang terjadi, persoalan seperti apapun itu, jangan pernah lari dari Tuhan. Kenapa jangan pernah lari? 1000 masalah yang saudara dan saya alami, Tuhan punya jalan keluar untuk itu. Jadi jangan pernah merasa. Jadi saudara, kalau soal sakit saja, Yesus itu lebih sakit dari yang kita alami. Sakit apa yang tidak ia alami? Kepalanya dipakai mahkota duri. Kita sakit kepala sudah mengeluh minta ampun. Kita sakit kepala, kita bisa tidak datang ke ibadah karena sakit kepala. Tapi coba kalau mahkota duri yang di dalam diri kita, dengan sakit itu Yesus tidak mengeluh saudara. Tidak mengeluh. Lambungnya ditikam. Kita sakit perut bisa kok alasan tidak ke ibadah. Tetapi Yesus melakukan itu untuk kita tanpa alasan. Kalaupun ada alasan, berarti alasannya hanyalah kasih. Oke, jadi teman-teman yang Tuhan Yesus berkati, nah, ini adalah karena ya ibadat Kamis Putih ini adalah ibadat persiapan kita. Dan di dalam ibadat perjamuan ini juga saudara, Yesus membasuh kaki murid-murid. Jadi Yesus sudah mengambil tugas pelayanan yang paling hina untuk para murid dan untuk kita saat ini. Jadi saudara, kalau di dalam istilah orang Israel, yang membasuh kaki itu adalah juga hamba yang paling hina. Yesus kembali melakukan. Yang disalib adalah orang yang paling hina. Yesus juga sudah disalib. Jadi tidak ada istilah kita ini orang terlalu berdosa lalu tidak layak untuk Tuhan. Yesus sudah melakukan hal-hal yang hina karena tahu kehidupan kita. Tetapi Ia tetap mengasihi kita. Jadi yang perlu kita renungkan sampai besok adalah tetap setia. Apapun yang terjadi dalam persoalan kehidupan saudara, tetap bersandar pada Yesus. Ini yang mau saya katakan. Inilah kasih Allah yang ditunjukkan pada kita, yaitu yang mati di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Ya, jadi kalau kita jadi orang yang tahu diri juga, kalau sudah ditebus, ya sembah Tuhan. Ya, mungkin hanya itu firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tidak terlalu panjang, karena memang momen kita lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan hati kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Ada pesanan pujian? Tidak ada. Besok ya. Oke. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Jadi tetap renungkan, tetap jaga kekudusan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Masing-masing jaga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita memuji Tuhan. KJ 368 bait 1 pada kaki salibmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Yeah.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada sore yang diberkati ini, Bapa, sungguh kami menyadari Tuhan, bahwa kehidupan kami sungguh tidak layak untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Karena dalam kelangsungan kehidupan kami ya Bapa, kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Oleh karena itulah Tuhan kami tahu, tidak ada kehidupan kami yang layak untuk-Mu Bapa. Tetapi kami bersyukur saat ini Tuhan, oleh karena keberdosaan kami, Tuhan mau mati demi kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu itu Bapa. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Engkau sungguh terhormat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami menyadari Bapa, bahwa Engkau mati adalah karena keberdosaan kami, karena kehidupan kami yang hina ini. Oleh karena itu Tuhan kami mohon, basuhlah kami dengan danau darah-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat tetap menjaga kekudusan kehidupan kami saat ini Tuhan, hingga kami boleh masuk ya Bapa dalam perjamuan kudus besok. Biarlah Tuhan senantiasa menguduskan kami ya Bapa, agar kami dapat menyadari, agar kami dapat merenungkan dengan baik momen pengorbanan atau karya pengorbanan Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua itu ya Bapa. Terima kasih karena Tuhan sudah mati untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kami yang tidak mampu bersyukur dengan kebaikan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Bapa yang senantiasa memberikan prioritas untuk hal-hal dunia, namun tidak untuk hal-hal kerajaan. Tetapi layakkanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh bisa mengikuti perjamuan kudus besok ya Bapa. Bagi kami yang sudah dibolehkan atau yang sudah menyiapkan hati kami, agar kami ikut dalam perjamuan kudus ini. Bagi saudara-saudara terkasih kami yang belum bisa mengikuti ya Bapa atau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, Bapak Ibu juga boleh memberkati mereka. Layaknya Bapak memberkati kami semua, karena kami tahu Tuhan, ini hanya persoalan waktu bagi kami, sehingga kami belum masuk di dalam zona dan momen itu. Bapak yang Maha Murah dan Maha Kasih, berkati setiap pergumulan kehidupan kami ya Bapa. Teristimewa ibadat Jumat Agung besok, dan juga ibadat Paskah pada hari Minggu nanti. Biarlah Tuhan Engkau boleh berkarya dalam kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa hidup dan tunduk di bawah kasih, dan kami boleh taat Tuhan di bawah hukum-hukum kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Setelah ini Tuhan, anak-anak-Mu juga ya Bapa, bagian dari sahabat Getsemani, juga akan mengikuti turnamen futsal Bapa. Bapak Engkau boleh memberkati senantiasa, agar kami juga bisa melakukan ini sebagai wujud dari ungkapan syukur dan persembahan kami. Kami bisa menjadi pemain yang baik, dan kami bisa sabar ya Bapa dengan prioritas kami, agar kami bisa diutus oleh Tuhan dan dapat menunjukkan kasih dan karya Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati setiap pemain ofisial dan juga panitia. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, berkati kami semua Tuhan, yang sudah meluangkan waktu kami di dalam ibadat Kamis putih ini ya Bapa. Biar jangan hanya hari yang putih, tetapi biarkanlah hati kami juga ya Bapa putih, dan kami bisa layak di dalam setiap peribadatan Paskah kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa, ini pengharapan kami. Kiranya Allah, sumber damai sejahtera itu, senantiasa ada bersama-sama dengan kami saat ini hingga sampai selama-lamanya. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, oleh karena itulah Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk memohon berkat yang datang daripada-Mu. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah Tritunggal, daripada Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami, dan juga dengan persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami dari saat ini hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengambil bagian di dalam ibadat Kamis Putih ini. Tetap menjaga kekudusan kita ke depan Tuhan, dan juga setelah
futsal nanti, entah kita pulang jam berapa. Teman-teman kalau bisa, yang mungkin saya mohon begitu supaya bisa meluangkan waktunya agar kita bisa doa bersama nanti, karena kakak terkasih kita kakak Nona besok berangkat, besok sudah harus berangkat. Ya itu saja dulu untuk perpisahan mungkin besok, perpisahan dengan pelayanan ya, perpisahan dengan pelayanan nanti besok waktunya akan saya berikan nanti. Jadi kita yang bisa ke Padang Bayi, karena kakak Nona dari Padang Bayi, boleh kok besok kita rame-rame ke sana. Apa-apa, yang penting tetap pakai masker dan taati prokes yang ada. Jadi terima kasih banyak kakak Nona, karena mestinya besok tugasnya kakak Nona sebenarnya hari Minggu untuk pelayanan terakhir, karena rencananya akan kembali hari Senin atau Selasa. Tapi karena sesuatu dan lain hal, tiket AU juga katanya karena belum ada, jadi kakak Nona harus berangkat besok. Jadi kakak Nona tidak bisa ikut lagi di dalam pelayanan besok, soalnya kita perjamuan kudus, dan kakak Nona belum ikut perjamuan. Oleh karena itu dan Lin juga besok, karena sama statusnya juga belum ikut, tidak bisa ikut perjamuan. Ya nanti ya adik Lukas atau adik Ferdi yang nanti ganti untuk P1 atau P2-nya. Oke, tetap Linda tetap. Jadi terima kasih banyak, saya kembalikan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Salam. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah pada sore hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya tidak akan membacakan firman Tuhan, tapi saya akan membacakan sebuah kutipan karyanya Adik Mary Ratu dengan judul Aku Ingin Pulang, dengan bagian yang ketiga itu menjerit. Mari kita dengarkan baik-baik. Ingatkah engkau pada satu kisah, dia yang tengah melangkah kakinya yang disandang kayu salib bagi domba kapas putih. Di panggungnya salib itu, piala kemuliaannya diganti mahkota duri, tangan dan kakinya dirajam, dadanya dihujam tombak dan lokam terus berlanjut. Bekas kakinya yang telanjang membekas tertoreh pada batu tajam di jalanan yang tak tampak mawar-mawar, pun daun-daun palma tidak ditemui. Air mawar merah dari tubuhnya menyirami padang gersang, jerit kesakitan yang menyengat ketika cambuk mendarat di kulitnya, dicambuk, dipucuk, diseret. Dia berdarah pada luka yang menganga pada tubuhnya, terus mengucurkan darah, tetes demi tetes, darah suci mengalir tiada henti. Dagingnya hancur berkeping-keping di suatu tempat, dua tempat, tiga tempat, dan di sekujur tubuhnya. Rapuh lalu patah, jalanan liang-liang yang kasar dan pembantaian berlangsung menjadi taruhan dosa ketika kilatan pedang itu menyambar tubuhnya. Tak ada suara, hal yang ada hanya air mata mengalir dalam pedih, dalam darah dan dalam air. Sang mentari pun meleleh dari luka, turut berlutut dan menangis. Dia terus melangkahkan kakinya menuju tempat Golgota. Penderitaan yang harus dipikul oleh tubuh yang terpaku demi menanggung apa yang tidak dilakukannya. Detak jantungnya yang berwarna paling mulia terus menunya dosa demi dosa. Dikunyahnya dengan betapa getirnya. Diteguhkannya minuman dari tubuh kinsana dan anggur darah lambungnya sendiri. Pada tarikan nafas terakhir berubah sebagai tanda semuanya telah selesai. Deraan lahir menusuk pada jiwa, merasakan cercaan menimpa batin begitu memilukan, begitu meringis. Lalu apakah itu salahnya? Tidak, semua ini karena kasih. Menguap terurai sebagai luka tubuh demi menyatakan cinta abadi. Dibayarnya demi manusia insan yang penuh dosa dan ambisi. Saat ini, putuskanlah sebuah keputusan untuk menemuinya. Jika tidak, mungkin kau akan ada di barisan orang-orang yang tidak. Mungkin kau berada di barisan orang-orang itu yang masa bodoh dan begitu buta. Tidak hanya itu, dia juga telah menang, dia sudah bangkit. Cahaya wajahnya lebih dari terang matahari. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 34.
Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1 dengan 2, disalib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku dan sisa apa yang selanjutnya. Disalib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku sangat ku ditebus, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Selamat menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Shalom. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti live-nya. Dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, dadah, selamat Kamis Putih, selamat menyambut hari Paskah, hari Jumat Agung besok.